Oke, kali ini saya akan membahas soal-soal pada ukuran gejala letak pada data kelompok. Perlu diketahui bahwa ukuran gejala letak ini meliputi kuartil, desil, maupun persentil. Kalau kuartil sendiri itu jika data minimal ada 4 datum, jadi minimal terdiri dari 4 datum, dan datum tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga ada 3 pembatas. Pembatasnya tersebut antara lain H1, H2, maupun H3. Sedangkan desil berarti datanya itu minimal terdiri dari 10 datum. Dari data tersebut dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau dibagi menjadi 10 bagian yang sama, berarti paling tidak ada 9 pembatas, yaitu D1, D2, sampai dengan D9. Yang terakhir persentil. Persentil ini datanya minimal harus ada 100. Jadi data tersebut dibagi menjadi 100 bagian yang sama, sehingga nantinya ada 99 pembatas, yaitu P1, P2, P3, sampai dengan persentil yang ke-99. Bagaimana kalau semisal data tersebut, misalnya kita cari persentil, tapi datanya tidak sampai 100, misalnya 50, ya kita tidak bisa menghitung persentilnya. Karena syarat dari persentil sendiri datanya minimal terdiri dari 100 datum. Begitu juga dengan desil harus minimal 10, kuartil minimal 4. Oke, langsung saja di sini ada soal yang pertama pada data kelompok ya. Di sini pertanyaannya kalian disuruh menentukan H1, H2, H3, di mana H1 adalah kuartil bawah, H2 adalah kuartil tengah, H3 adalah kuartil atas. Nah, untuk supaya bisa menyelesaikan soal ini, kita harus melengkapi tabel ini terlebih dahulu. Kita tambahi tabel di sampingnya yaitu dengan nama FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Cara menentukan frekuensi kumulatif, jadi 4 di sini kita tuliskan di sini 4. Oke. Kemudian 4 di sini kita tambahkan dengan 5. 9, 9 tambah 3, 12 tambah 2, 14, yang terakhir ditambah 6, 20. Kalau FK-nya sudah kita tulis, kita kembali lagi untuk menentukan H1, di mana H1 itu rumusnya adalah TB adalah tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi FK dibagi dengan F dikali I. Oke, saya tuliskan di sini. TB itu adalah tepi bawah, 1/4 N ini adalah untuk menentukan kelas H1. Sedangkan FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas H1, mohon maaf. Oke. Nah, supaya kita bisa masuk ke rumus ini, paling tidak kita harus menentukan kelas H1-nya dulu. Kelas H1 ditentukan dengan rumus 1/4 N di sini. Oke, kita tuliskan di sini 1/4 N. 1/4 di mana N itu jumlah data seluruhnya adalah 20, kita kalikan 20 di sini, sehingga 20 kita bagi 4 adalah 5. Oke, karena di sini hasilnya 5, kita lihat pada kolom frekuensi kumulatif. Di sini ada 4, kemudian di sini yang dibutuhkan 5, otomatis 5 berada pada kelas kedua. Nah, yang ada di sini. Oke, sehingga H1 berada pada kelas 53 sampai 55. Oke, sip. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan kelasnya, otomatis 53 ini dia sebagai batas bawah,
sedangkan 55 di sini adalah batas atas. Nah, untuk menentukan tepi bawahnya, yaitu batas bawah yang 53, kita kurangi dengan 0,5, yaitu 52,5. Untuk tepi atasnya sendiri, yaitu batas atas 55, kita tambah dengan 0,5, yaitu 55,5. Nah, TB-nya sudah diketahui, TA-nya sudah diketahui, berarti intervalnya bisa dicari. Interval kelas dicari dari TA dikurangi TB. Oke, kita tentukan TA-nya adalah 55,5 dikurangi TB-nya adalah 52,5, sehingga intervalnya ketemu 3. Atau bisa juga mencari interval dengan cara yang lain. Kita lihat di sini. Di sini ada batas bawah pada kelas yang kedua yaitu 53. Kita kurangi dengan 50. Nah, 53 dikurangi 50 adalah 3. Jadi intervalnya adalah 3. Oke, kita masuk ke rumus. TB-nya di sini adalah 52,5. Kita tuliskan di sini 52,5. Ditambah 1/4 N-nya sudah kita hitung di sini adalah 5. Kita kurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kelasnya kan berada di sini. Nah, kalau sebelum kelas berarti FK-nya adalah 4. Dikurangi F. F itu adalah frekuensi yang memuat kelas H1. Kelas H1-nya tadi berada di sini, 53 sampai 55. Berarti frekuensinya adalah 5. Oke. Dikali intervalnya /-adalah 3. Next. Sehingga di sini 52,5 ditambah 5 dikurangi 4 adalah 1/5 dikalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 53,1. Nah, cukup mudah kan? Oke, selanjutnya adalah menentukan H2. Karena H2 ini adalah kuartil tengah, yang artinya membagi data menjadi dua kelompok yang sama, yaitu 50-50, 50%, 50%, berarti H2 ini sama artinya dengan mencari median pada data kelompok. Nah, untuk menentukan bagaimana cara menghitung median, kalian bisa mengecek di video saya sebelumnya. Maka sama artinya nanti akan sama dengan menentukan H2. Oke, jadi di sini bisa saya tuliskan H2 sama artinya dengan median. Oke, selanjutnya adalah menentukan H3. Menentukan H3 di sini rumusnya adalah TB ditambah 3/4N dikurangi FK per F dikali I. Sama seperti sebelumnya, seperti H1, bahwa 3/4N di sini merupakan kelas H3. Oke, kita tentukan kelas H3 dulu, yaitu di sini 3/4N sama dengan 3/4. N-nya adalah 20, sehingga di sini 20 dibagi 4 adalah 5, 5 dikali 3 adalah 15. Sehingga kelas median lagi, kelas kuartil. Oke, kelas H3 berada pada, nah sekarang kita lihat 15 di sini pada frekuensi kumulatif. Di sini ada 4, 9, 12, 14. Berarti 15 kira-kira berada di kelas terakhir di sini. Nah, berada pada kelas 62 sampai 64. Oke. Sehingga tepi bawahnya di sini berapa? Yaitu 62 dikurangi 0,5 menjadi 61,5. Bisa saya masukkan di sini, TB-nya adalah 61,5. Ditambah
3/4N sudah kita hitung di sini nilainya adalah 15. Dikurangi FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Di mana kelas Q3-nya tadi berada di sini? Nah, saya kotai di sini. Ini kelas Q3, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 14. Oke, saya tuliskan di sini 14. Dikurangi dengan, mohon maaf, dibagi dengan F, frekuensi yang memuat kelas median, yaitu 6. Kita bagi dengan 6. Dikali intervalnya, sama dengan Q1. Q1 intervalnya di sini 3, berarti di sini juga 3. Oke. Sehingga di sini 61,5 ditambah 15 dikurangi 14 adalah 1/6 dikalikan 3. Menjadi hasilnya adalah 62. Nah, gampang kan? Jadi, untuk menentukan Q1, Q2, Q3, sebenarnya rumusnya sama saja. Kita hanya perlu menghafal pada bagian untuk menentukan kelas kuartilnya. Jadi kalau Q1 kita harus menghafalkan kelas Q1-nya adalah 1/4N, kelas Q3 adalah 3/4N, sedangkan Q2 sama artinya dengan menentukan median. Atau untuk menentukan kelas Q2 adalah setengah N. Nah, oke. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Di sini ada data kelompok, disajikan dalam sebuah tabel, disuruh menentukan desilnya, yaitu D6-nya. Artinya, untuk menentukan D6 itu, kita membutuhkan sekitar 60% dari data secara keseluruhan. Jadi, kalau misalnya saya tuliskan di sini 60% yaitu 60/100 dari keseluruhan data di sini kalau saya jumlahkan jumlahnya adalah 40, maka ada sekitar 24 data. Nah, jika ini data tunggal, artinya kita membutuhkan 24 data di awal setelah data itu dikelompokkan mulai dari urutan yang paling kecil. Kalau misalnya ini data kelompok, ini kan sudah otomatis data ini sudah terurut mulai dari yang paling kecil. Jadi kita membutuhkan sekitar 24 data di awal. Oke. Supaya bisa dikerjakan, kita lengkapi tabel ini terlebih dahulu. Kita lengkapi frekuensi kumulatifnya. Jadi yang awal di sini kita bisa menuliskan 2. 2 ditambah 5 di sini adalah 7. Ditambah 10, 17. Ditambah 12 adalah 29. Ditambah 8, 37. Dan terakhir ditambah 3 adalah 40. Oke. Sekarang untuk menentukan kelas desilnya, dia berada pada 6/10N. 6/10N. N-nya adalah 40. Sebenarnya 6/10 atau 60/100 ini sama saja. Hasilnya adalah 24. Oke. Sehingga kelas D6 berada pada rentang, oke, sekarang kita lihat dulu, di sini ada nilai 24. Kita cocokkan pada kolom frekuensi kumulatif yang 24. Di sini ada 17, di sini ada 29. Berarti 24 lebih aman pada 53 sampai 57. Oke. Sehingga di sini berada pada 53 sampai 57. Otomatis 53 di sini adalah batas bawah, 57 adalah batas atas. Nah, untuk menentukan TB-nya, yaitu batas bawah kita kurangi dengan 0,5, yaitu ketemu 52,5. Intervalnya bagaimana? Intervalnya bisa kita cari dengan cara tepi atas kita kurangi dengan tepi
bawah. Atau bisa langsung dari sini saja. 43 dikurangi 38. Yaitu intervalnya ketemu 5. Oke, kalau begitu kita lanjut menyelesaikan di sebelah sini. Rumusnya sudah saya tulis, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. TB-nya di sini tadi adalah 52,5 ditambah 6/10N, sudah kita hitung di sini nilainya adalah 24. Kita kurangi dengan FK, yaitu frekuensi kumulatif yang sebelum kelas median. Kelas mediannya berada di sini. Berarti sebelumnya, yaitu FK-nya 17. Saya tuliskan di sini 17. Dibagi frekuensi yang memuat kelas D6. Yaitu yang memuat kelas D6 adalah 12. Oke. Kita kalikan dengan intervalnya. Intervalnya tadi ketemu 5. Oke. Saya dari tadi kok bolak-balik berbicara tentang kelas median. Padahal yang sebenarnya ada kelas D6 ya. Oke, maaf ya. Oke, next kita lanjutkan 52,5 ditambah 24 dikurangi 17. Di sini hasilnya adalah 7/12 dikali 5. Oke. Oh ya, dalam menentukan perhitungan selalu jika di sini ada operasi penjumlahan dan di sini ada operasi perkalian, selalu operasi perkalian yang harus kalian hitung terlebih dahulu. Jangan operasi penjumlahan karena nanti hasilnya akan salah kaprah. Jadi yang di sini tetap terlebih dahulu yaitu 52,5. Yang perkalian yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. 7 dikali 5 adalah 35. Kita bagi dengan 12 ketemu 2,91. Sehingga hasilnya adalah 55,41. Nah, udah kan? Saya rasa nggak sulit ya. Oke, terakhir adalah soal nomor 3. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Kalian disuruh menentukan P50, persentil ke 50 ya. Artinya separuh dari data, 50% dari data. Cuman uniknya di sini biasanya datanya itu bulat ya. Jadi misalnya di sini 73 sampai 75. Lah kalau ini ada satu desimal ya, di belakang koma ada satu desimal yaitu 72,2 sampai 72,4. Otomatis kalau seperti ini untuk menentukan tepi bawahnya atau menentukan tepi atasnya itu sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda dari biasanya. Oke, saya tuliskan dulu di sini supaya kalian paham. Nah, jadi kalau kita menentukan nilai tepi kelas ya, jadi kalau misalnya bilangan itu bulat, kalau bulat itu kan sudah seperti biasanya ya, soal-soal biasanya. Untuk menentukan tepi bawahnya kan biasanya batas bawah kita kurangi 0,5. Sedangkan untuk menentukan tepi atasnya, yaitu batas atas, kita tambahkan dengan 0,5. Ini kalau bilangannya bulat. Bagaimana kalau bilangannya 1 desimal? 1 desimal. Jadi di belakang koma ada 1 desimal. Menentukan TB-nya berbeda lagi. Jadi TB-nya adalah batas bawah kita kurangi dengan 0,05. Sedangkan tepi atasnya yaitu batas atas ditambah 0,05. Nah, bagaimana kalau ada 2 desimal? Nah, berarti TB-nya batas bawah dikurangi 0,005. Nah, untuk tepi atasnya yaitu batas atas ditambah 0,005. Nah, ini yang jadi patokan yang perlu kalian perhatikan. Bu, bagaimana kalau semisal ada 3 desimal di belakang koma?
Ya, tidak bisa. Jadi, sebisa mungkin kalau misalnya kalian melakukan suatu penelitian dan data hasil penelitian itu hasilnya adalah bilangan desimal dan ada 3 atau 4 atau 5 bilangan di belakang koma, jadi kalian harus sebisa mungkin membulatkan paling kecil, paling tidak itu ada 2 desimal di belakang koma. Jangan sampai ada 3 sampai 4 desimal. Oke, dari sini paham ya? Sehingga kita bisa menentukan kelas persentil ke 50 terlebih dahulu, yaitu 50 per 100 kita kalikan dengan N. N-nya di sini dari awal sampai akhir kalau kita jumlahkan nilainya adalah 100. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah 50. Nah, sip. Nah, kalau ini 50, nah saya agak kelupaan. Saya belum menentukan nilai frekuensi kumulatif. Nah, kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya di sini berarti 2, di sini 7, tambah 10 adalah 17, ditambah 13 adalah 30, ditambah 27. 57 ditambah 23. 80 ditambah 16. 96 ditambah 4 adalah 100. Sip. Nah, sehingga kalau 50 kita lihat pada FK-nya. Nah, kalau 50 kira-kira berada di sini ya. Nah, saya garisi di sini. Nah, ini kelas P50. Sehingga kelas berada pada 73,4 sampai 73,6. Nah, untuk menentukan tepi bawahnya, yaitu batas bawahnya, ya, karena dia 1 desimal, berarti kita pakai yang di sini 1 desimal, TB-nya yaitu batas bawah dikurangi 0,05. Berarti di sini 73,4 kita kurangi 0,05. Hasilnya adalah 73,35. Nah, sekarang untuk menentukan intervalnya. Nah, kalau menentukan interval seperti cara yang tadi, kita bisa langsung pakai cara seperti ini. 72,5 dikurangi 72,2. Hasilnya adalah 0,3. Oke, nah intervalnya adalah 0,3. Sip, lanjut. Kita masukkan ke dalam rumus. Oke, di sini membutuhkan TB, tepi bawahnya di sini sudah kita hitung, yaitu 73,35 ditambah 50 per 100 dikali N, yaitu kelas persentilnya, tadi sudah kita hitung nilainya 50. Kita kurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas P50. Sebelum kelas P50 di sini adalah 30. Saya tuliskan 30 per frekuensi yang memuat kelas P50, yaitu 27. Dikali intervalnya di sini adalah 0,3. Sip, gampang kan? Nah, yang di sini kita turunkan saja 73,35 ditambah 50 dikurangi 30 adalah 20 per 27 dikali 0,3. Oke, di sini berarti hasilnya 73,35 ditambah 0,22. Hasilnya adalah 73,57. Oke, nah gampang kan? Oke, sekarang kesimpulannya dari soal awal sampai dengan soal akhir ini. Kesimpulannya adalah ketika kalian melakukan perhitungan statistik dengan mengelompokkan data tersebut dalam sebuah kelas-kelas interval seperti yang tadi di awal yaitu kuartil,
desil maupun persentil, itu nantinya akan menyebabkan terjadinya perbedaan harga-harga statistik yang dihitung dari data aslinya. Sehingga kalau semisal datanya itu cuma sedikit atau hanya sebatas kalian memakai ukuran sampelnya saja, bukan populasi, maka sebaiknya kalian menggunakan data asli dalam melakukan perhitungan, sehingga kalian tidak perlu mengelompokkan data tersebut berdasarkan kelas-kelas untuk meminimalisasi perbedaan harga-harga statistiknya. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Dena sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.